Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi mengenai praktikum Teknologi Informasi 2021 yaitu modul 1 mengenai Microsoft Excel dan OneDrive. Microsoft Excel merupakan sebuah program aplikasi yang berupa lembar kerja atau spreadsheet yang dapat digunakan untuk melakukan suatu proses pengolahan angka, memproyeksikan angka, menganalisa, dan mempresentasikan suatu data. Nah, dalam Microsoft Excel sendiri itu terdapat formula, di mana formula itu merupakan formula dasar yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, jika kita menggunakan formula, maka harus dimulai dengan menggunakan tanda sama dengan. Nah, kemudian diikuti dengan angka atau data yang akan dihitung. Jenis formula yang ada di dalam Microsoft Excel yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Di dalam Microsoft Excel sendiri terdapat beberapa macam kesalahan. Nah, jika kita akan menggunakan Microsoft Excel, maka jika ada yang salah, nanti ada muncul seperti tanda pagar ini yang banyak. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena lebar sel tidak sesuai dengan lembar data pada Excel. Atau jika kita menggunakan nama sel yang tidak diketahui atau tidak didefinisikan, atau bisa salah penulisan, maka nanti akan muncul jenis ini yang hashtag name, tanda tanya, dan berbagai macam kesalahan lainnya. Selanjutnya, Microsoft Excel sendiri terdapat fitur autofill, di mana fitur ini akan memudahkan dalam mengisi sel, sehingga pada saat kita akan mengisi sel, untuk selanjutnya itu tidak perlu mengetik angka satu persatu, mengisi dari sel A1 sampai A3 misalnya. Nah, kemudian sel yang dari A1 sampai A3 itu kita blok, lalu di-drag ke bawah sesuai dengan kebutuhan data, maka itu akan terisi sendiri. Nah, di dalam Microsoft sendiri terdapat beberapa rumus atau jenis yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Yang pertama itu ada sum, di mana sum ini berfungsi untuk mencari jumlah nilai dari sejumlah data yang akan digunakan. Kemudian ada average, di mana average ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari sejumlah bilangan. Kemudian ada count ini berfungsi untuk mencari banyaknya bilangan pada sejumlah data berdasarkan studi kasus setelah menghitung jumlah dan rata-rata. Kemudian ada max dan min. Nah, max dan min ini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari setiap kolom yang kita gunakan di Microsoft Excel. Selain itu, Microsoft Excel sendiri terdapat fitur auto sum. Nah, fitur ini tuh terdapat pada toolbar yang ada di Microsoft Excel. Nah, fitur ini tuh membantu kita untuk menjumlahkan data dalam baris atau kolom tertentu secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menggunakan rumus lagi, melainkan kita hanya menekan tombol auto sum. Nah, selain itu, auto sum ini juga bisa digunakan untuk menjumlahkan data, tetapi dapat digunakan untuk menghitung rata-rata data juga, terus banyaknya data yang tertinggi, data yang terendah, dan fungsi lainnya secara otomatis. Nah, di dalam Microsoft Excel terdapat beberapa format yang bisa kita sesuaikan sesuai fungsinya. Misalnya, di sini kita akan membuat data yang memerlukan number. Maka formatnya itu kita pilih number, sehingga dalam format number itu maka yang keluar format angka yang bisa didesimalkan, terus bisa dipisahkan antara desimal sama ribuannya. Terus ada date, time, itu bisa formatnya disesuaikan dengan format tanggal dengan tanda terpisah, spasi, di antara lain itu ada hari, bulan, dan tahun. Sekarang kita akan mengolah data sederhana dari studi kasus penjualan beras dan gula. Karena ini sesi implementasi, jadi teman-teman bisa coba ikut mengerjakan. Kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Mari kita langsung coba saja. Pertama kita akan membuat 2 lembar kerja. Kita langsung rename aja sheet 1 menjadi
implementasi. Cara rename-nya diklik 2 kali aja teman-teman. Kemudian kita tambah lembar kerja baru dan kita rename, klik 2 kali. Kita rename menjadi data. Kemudian lembar kerja data ini kita akan isi seperti ini. Teman-teman boleh tulis sama seperti yang ada di layar. Videonya boleh kalian pause dulu. Jika sudah selesai, kita pindah ke lembar kerja implementasi. Nah, kemudian teman-teman juga harus tulis sama seperti yang ada di sini. Dimulai dari tanggal, beras, gula, sampai ke order gula. Kemudian kita rapikan, kita klik warp text agar tulisannya tidak memanjang ke samping namun bertumpuk ke bawah. Selanjutnya kita isi tanggal. Kemudian kita autofill sampai tanggal 19 atau baris 20. Untuk beras dan gula kita isi 100 dan 150. Lalu untuk bawah-bawahnya kita samakan saja terlebih dahulu. Untuk mengisi harga beras dan gula, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sederhananya, VLOOKUP ini akan mengambil data dari sumber data atau biasa disebut tabel acuan. Untuk mengambil data dari tabel acuan tersebut, kita harus memiliki sel acuan. Kita coba VLOOKUP. Lookup value ini adalah sel acuannya. Sel acuannya beras yang pertama, tanggal 1, 100. Kemudian titik koma. Tabel array adalah tabel acuannya. Tabel acuannya adalah yang kedua ini. Kita pilih tabel harga ini. Kemudian kita klik FN F4 agar rumusnya berubah menjadi terkunci yang ada dolarnya. Jika laptop kalian tidak bisa menggunakan FN F4, kalian bisa tulis dolarnya secara manual. Lalu titik koma lagi. Selanjutnya kita isi dengan nomor kolomnya. Karena di tabel ini ada 1, 2, 3 kolom. Yang ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua, ini adalah kolom ketiga. Maka untuk harga beras, kita pilih kolom kedua. Titik koma lagi. Selanjutnya kita pilih true atau false. True untuk nilai yang bersifat kisaran, false untuk nilai yang pasti. Untuk kasus di harga beras dan gula ini, kita pilih true. Kita pilih true. Kemudian kita enter. Kenapa kita pilih true? Karena nantinya di kolom beras dan gula ini nilainya akan beragam. Di sini jumlah order, maksudnya 1 ini adalah lebih dari 1. Jika jumlah ordernya lebih dari 1, maka harganya 14.000. Begitupun lebih dari 50, lebih dari 100, lebih dari 150. Jadi angkanya itu tidak pasti gitu. Jadi angkanya berupa kisaran. Nah, untuk mengerjakan VLOOKUP ini sebetulnya ada cara yang lebih mudah lagi. Caranya adalah kalian select tabel yang tadi, kemudian kalian rename. Di sini A5 kita ubah TB _ harga.
Nah, maka untuk mengerjakan VLOOKUP di sini, kita coba hapus. Kita hanya tinggal VLOOKUP, kita klik sel acuannya, yaitu yang pertama, kemudian titik koma. Nah, untuk tabel acuannya, karena kita sudah memberi nama, maka kita hanya tinggal memanggilnya dengan menulis TB harga. Tadi kolomnya kolom kedua, kemudian range-nya true. Kalian langsung boleh tarik datanya. Untuk harga gula sama, cuman beda di sel acuannya. VLOOKUP. Nah, sel acuannya tadi beras, sekarang gula. Gula yang tanggal 1, kemudian titik koma. Tabel acuannya tadi sudah kita beri nama, TB harga. Nah, untuk kolom beras tadi ada di kolom kedua, maka untuk yang gula ada di kolom ketiga. Untuk beras dan gula yang terjual, kita akan isi manual. Teman-teman boleh isi sama persis dari 20, 38, sampai 31 dan 43. Nah, untuk persediaan beras dan gula, ini merupakan sisa dari penjualan beras dan gula. Maka rumus yang digunakan adalah pengurangan. Beras dikurangi beras yang terjual. Begitupun gula. Gula dikurangi gula yang terjual. Kemudian kalian bisa autofill, kalian bisa tarik data kedua kolom ini secara bersamaan. Kemudian untuk biaya penyimpanan beras dan biaya penyimpanan gula, kita akan menggunakan HLOOKUP. HLOOKUP ini konsepnya sama dengan VLOOKUP. Namun perbedaannya jika HLOOKUP menggunakan kepala tabel secara horizontal, kalau VLOOKUP secara vertikal. Karena tadi teman-teman sudah belajar cara cepat, maka kita akan coba lagi dengan cara kita pilih tabel yang ini. Nah, ini kan secara horizontal ya teman-teman, ke samping. Kalau ini vertikal, dari bawah ke atas. Kalau ini ke samping, horizontal. Kita pilih tabelnya, kemudian kita rename lagi, TB_simpan. Karena kita sudah rename tabelnya, maka kita tinggal klik rumus HLOOKUP. Sel acuannya adalah sisa persediaan beras. Titik koma, kemudian tabel yang sudah diberi nama tadi, yaitu TB_simpan. Kita pilih ini, titik koma. Untuk row index number-nya, kita pilih 2. Kemudian untuk range lookup-nya, kita pilih true lagi, karena masih berupa kisaran.
Selanjutnya biaya penyimpanan gula juga sama. Lookup sel acuannya, sisa persediaan gula tanggal 1, kemudian titik koma, tabel acuannya, TB, simpan. Raw index number-nya adalah 3 ya teman-teman. Untuk range lookup-nya true lagi. Kemudian kita tarik. Nah, untuk ketersediaan beras dan gula, ini adalah berupa keterangan jika sisa persediaan berasnya lebih dari 25, maka tercukupi. Namun, jika sebaliknya, jika kurang dari 25, maka harus order di hari berikutnya. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan rumus if. Jika persediaan beras untuk yang tanggal 1 kita klik. Jika persediaan beras lebih dari sama dengan 25, kemudian titik koma. Apa yang akan terjadi jika pernyataan tersebut benar? Jika lebih dari sama dengan 25, maka tanda petik tercukupi, kemudian titik koma. Apa yang akan terjadi jika pernyataan tersebut salah? Artinya kurang dari 25, maka order. Menggunakan tanda petik juga. Kita tarik. Ketersediaan gulanya sama ya. Namun bedanya untuk gulanya itu minimal 35. Kita tulis rumusnya. Jika pernyataannya adalah persediaan gula yang tanggal 1, kita klik. Jika persediaan gula lebih dari sama dengan 35, titik koma, apa yang akan terjadi jika benar? Maka tercukupi. Jika tidak, maka order. Tarik. Nah, untuk kolom order beras dan order gula, itu tergantung dari kolom ketersediaan beras dan gula. Kita bisa lihat di data ini. Jika tercukupi, maka order gula dan berasnya 0. Jika keterangannya order, maka ordernya 100 untuk beras dan 125 untuk gula. Nah, untuk tabel order ini kita select lagi, kemudian kita beri nama TB order. Kemudian di sini kita pakai rumus VLOOKUP. Sel acuannya apa? Karena tergantung dari ketersediaan beras, maka sel acuannya adalah ketersediaan beras untuk tanggal 1, titik 2, kemudian tabel acuannya yang tadi kita sudah beri nama TB order. Kolom index number-nya masih nomor 2 ya kalau untuk beras. Nah, ini untuk range lookup-nya kita pilih false. Kita pilih false karena nilainya sudah pasti. Kalau tercukupi 0,
Kalau tidak tercukupi 100. Kalau udah ditarik, kemudian kita isi kolom order gula. Sama seperti tadi, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sel acuannya untuk order gula, maka ketersediaan gula untuk tanggal 1. Untuk tabel acuannya tadi sudah kita beri nama TB order. Untuk kolom index number-nya, untuk order gula adalah 3 titik koma. Range lookup-nya false karena nilainya pasti. Kita tarik. Nah, untuk tahap terakhir, kita kembali ke kolom beras dan gula. Nah, ini untuk hari berikutnya itu bergantung kepada sisa persediaan beras dan gula di hari sebelumnya. Maka kita akan menggunakan rumus tambah. Untuk tanggal 2 kita masukkan rumus. Sisa persediaan beras di hari sebelumnya, yaitu tanggal 1, ditambah order beras. Di sini. Kita klik enter. Untuk yang gulanya sama, karena rumusnya sama, bersebelahan, maka kita bisa langsung tarik ke samping. Nah, maka rumusnya sudah benar. Persediaan gula ditambah order gula. Enter. Kemudian kita select kedua kolom ini. Kemudian kita tarik bersama menggunakan fitur autofill. Kemudian kita lihat perbedaannya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, maka data akan saling berkaitan ya teman-teman. Dari hari sebelumnya ke hari berikutnya. Dari persediaan beras, kemudian ketersediaan beras, dan jumlah order beras. Begitupun gula. Selanjutnya kita bisa select tabel yang ada di sini. Kita pilih format as table. Kemudian kalian boleh pilih yang mana aja, terserah kalian. Kalau saya akan pilih ini. Kalau muncul seperti ini, klik OK. Maka tabelnya akan menjadi seperti ini. Jika ada warna hijau seperti ini di atasnya, maka kita bisa klik ini. Kemudian kita ignore error. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah rata-rata nilai terbesar dan N. Untuk menghitung jumlah, kita menggunakan rumus sum. Buka kurung, kemudian kita pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 20, kita klik enter. Kemudian kita bisa tarik sampai biaya penyimpanan gula aja ya teman-teman. Untuk rata-rata juga sama, tapi kita menggunakan rumus average. Kita pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 19. Kemudian kita tarik ke samping.
masih sama, kita ubah rumusnya tapi menjadi max. Nilai terkecil min kemudian untuk n count kita tarik, maka perhitungan sudah selesai. Namun ada satu tahap lagi, yaitu tahap formatting. Nah, untuk harga di sini akan kita ubah satuannya menjadi rupiah. Untuk semua angka yang ada di kolom harga, kita pilih semua, lalu kita klik yang di samping nomor ini, yang gambar panah. Kita pilih kategori untuk mata uang, currency, lalu simbolnya kita ganti menjadi Rp, atau kalau misalnya nggak ada Rp, kita bisa ganti IDR. Kita pilih Rp, lalu oke. Jika ada gambar pagar seperti ini, maka kolomnya harus dilebarin. Sorry, ini salah ya, harusnya ini karena ini menghitung N, maka tidak menggunakan satuan. Untuk mengembalikannya, kita tinggal pilih ini, currency-nya kita ubah menjadi general. Nah, untuk biaya penyimpanan beras dan gula, kita pilih sampai nilai terkecil ini. Kemudian klik yang di samping number. Kita pilih currency. Kita pilih rupiah. Oke. Kemudian kita pilih yang beras gula sampai nilai terkecil. Kemudian kalian pencet di keyboard CTRL. Kemudian kita pilih lagi yang dari beras terjual sampai persediaan gula. Sampai sini. CTRL-nya masih dipencet ya teman-teman. Kemudian kita pilih lagi ini, kita lepas saja CTRL-nya, kemudian kita ke number format, kita klik lagi. Nah, untuk satuan barang kita pilih kategori custom, kemudian kita pilih yang angka 0 di sini, kita tulis. Udah ada 0, kemudian kita klik spasi, tanda petik, satuannya mau apa. Kita bisa isi kilogram atau gram. Tapi untuk kasus di sini kita menggunakan pak. Jadi 0 tanda kutip pak. Kita klik OK. Jika sudah, maka akan seperti ini. Nah, untuk yang ada pagarnya, kita lebarin lagi. Untuk yang jumlah, kita bisa ubah cell style-nya. Kita pilih yang ini.
selesai. Selanjutnya kita akan bahas tentang Microsoft OneDrive. Microsoft OneDrive adalah layanan cloud computing yang serupa dengan Google Drive dari Google dan iCloud Drive dari Apple. Microsoft OneDrive memungkinkan penggunanya mengunggah dan mensinkronkan berkas ke suatu penyimpanan awan dan kemudian mengaksesnya melalui web browser seperti ini atau aplikasi tertentu kalau misalnya ingin mengaksesnya secara mobile. Kalian pasti sudah tidak asing dengan flash disk yang sering kalian gunakan untuk ngeprint atau memindahkan file dari laptop teman kalian ke laptop kalian. Nah, kalau misalnya OneDrive, Google Drive, dan iCloud Drive itu seperti penyimpanan berbasis cloud atau online yang bisa kalian akses kapanpun dan dimanapun. Layanan Microsoft OneDrive sudah terintegrasi dengan layanan-layanan lain dari Microsoft, termasuk Microsoft Office. Tugas kalian sekarang adalah menyimpan Excel yang sudah kalian buat, tidak kalian simpan ke komputer kalian, melainkan kalian langsung menyimpannya ke Microsoft OneDrive. Nah, tapi sebelum itu, kalian harus memiliki akun Microsoft OneDrive terlebih dahulu. Teman-teman bisa langsung buka web browser kalian, kemudian klik alamat signup.live.com. Kalian bisa menggunakan email lama kalian, seperti Gmail, atau kalian bisa buat email baru. Email baru dari Microsoft, ada Outlook dan hotmail.com. Saya akan pilih Outlook. Next, kemudian create password. Nama. Kemudian kalau sudah selesai next. Next. Selesaikan verifikasi. Nah, seperti ini kalau misalnya sudah selesai dan ini diputar sampai menghadap ke atas sampai posisinya betul. Kalian tinggal klik yes. Selanjutnya kalian close aja. Selanjutnya kalian buka Microsoft Excel yang sudah kalian buat. Kemudian kalian sign in dengan akun yang tadi. Ada dua cara sign in. Bisa kalian langsung sign in menggunakan tombol yang ada di sini. Tapi sebagian versi dari Microsoft Office mungkin tidak tersedia tombol di sini. Maka kita pakai cara kedua. Caranya yaitu klik sini file, kemudian pilih account. Di sini ada tombol sign in. Klik sign in. Gunakan akun yang sudah kalian buat tadi, email dan passwordnya. Kalian sudah berhasil sign in. Kemudian untuk menyimpan file Excel kalian tidak ke komputer namun langsung ke OneDrive. Caranya itu kalian ke bagian Save As. Kemudian kalian klik OneDrive di sini. Dan kalian bisa pilih folder yang kalian ingin tuju sebagai penyimpanan. Pilih saja OneDrive personal. Kemudian jika muncul seperti ini, kalian tinggal klik save. Setelah selesai, kalian bisa langsung cek di OneDrive-nya. Kalian langsung buka homepage OneDrive di onedrive.live.com. Kalian bisa cek apakah ada file yang sudah kalian simpan tadi. Nah, ini saya sudah ada file yang sudah saya buat. Kemudian kalian bisa langsung buka. Lalu akan muncul file Excel kalian. Sebenarnya ini sama saja seperti Excel pada umumnya. Hanya ini lebih mudah diakses karena berbasis online. Selanjutnya kalian bisa klik tombol share.
klik yang copy link di sini. Kemudian klik copy. Kemudian kalian bisa share link ini ke teman-teman kalian atau ke partner siapapun untuk mengerjakan project secara bersama. Selain itu, kalian juga bisa membuat file Microsoft Office langsung di dalam OneDrive. Kalian bisa klik new, kalian pilih file apa yang ingin kalian buat, misalnya Excel. Kalian bisa rename project 1. Selesai. Kalian nggak usah klik simpan lagi karena sudah auto save. Kalian bisa cek, kalian refresh OneDrive-nya. Dan ini file yang tadi, yang sudah kalian buat. Selanjutnya kalian bisa langsung upload file di sini, file atau folder. Klik upload, kemudian pilih file. Dan pilih file yang ingin kalian upload. Untuk mengedit file, kalian hanya tinggal membuka file tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmu yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk kalian.